Pemerintah daerah itu punya strategi. Potensi malatnya udah berbahaya ya. Walaupun terlihat kecil tapi limbah ini sangat berdampak. Kita Coba sosialisasikan dulu nih Vestroniknya kenapa apa, gitu. Vestronik nggak ada? Jadi memang ada beberapa saran yang kita kemarin sampaikan gitu ya ke pemerintah daerah yang kita jadikan sampel, kita undang kemarin ya di kantor gitu ya. Salah satunya adalah meminta pemerintah daerah itu untuk melakukan koordinasi gitu ya, melalui satgasnya, koordinasi antar instansi untuk melakukan pendataan yang tadi itu Seperti saya singgung tadi ya, biar ketahuan warganya mana nih warga yang belum gitu, mana yang sudah gitu ya, supaya enak nanti itu kalau vaksin sudah datang ya. Pemerintah daerah itu punya strategi ya tadi yang Bang Hendy disampaikan, perencanaannya mau seperti apa nih gitu ya, mau dilaksanakan kapan, di mana gitu kan, supaya tadi itu prokesnya bisa tetap dijalankan gitu ya. Nah itu yang pertama. Kemudian juga terkait dengan pengolahan limbah juga kita sampaikan bahwa masih banyak vaskes-vaskes yang TPS-nya belum mempunyai dokumen perizinan gitu, supaya dilengkapi gitu ya. Dokumennya aja belum, gimana bahkan karena dokumen itu nanti berimbas pada dirinya dulu apakah sudah memenuhi atau belum untuk TPS-nya. Termasuk pengawasannya, Mbak. Pengawasannya juga kita lihat masih sangat lemah gitu ya. Itu juga kita dorong supaya pengawasan terkait dengan pengelolaan limbah ini juga diperkuat oleh pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan ke vaskes-vaskes gitu ya, mulai dari pengawasan misalkan dari sisi laporannya aja gitu ya, mungkin yang paling sederhana gitu ya, vaskes-vaskes itu memberikan laporan gitu dinas kesehatan, dinas terkait dalam hal ini dinas kesehatan maupun lingkungan hidup gitu ya. Kemudian kita juga mendorong jangka panjang gitu ke depan supaya pemerintah daerah ini memiliki peraturan yang memang terkait dengan pengelolaan limbahnya gitu. Walaupun kita temukan belum ada yang mengatur spesifik gitu ya. Ada juknis ya, jadi bisa bukan perda ataupun perbuk gitu, Mbak. Belum ada itu, Mbak, terkait dengan pengelolaan limbah yang memang khusus B3 gitu ya. Itu belum ada kita temukan. Makanya kemarin itu kita juga dorong salah satunya supaya ayo dirumuskan gitu, minimal dirumuskan dulu gitu ya, dirumuskan. Banyak, karena kita tahu juga kan buat peraturan kan nggak mudah gitu, pasti lama juga gitu. Makanya kita sarankan supaya dimulai dari perencanaan, perumusan dulu gitu antar instansi. Kemudian kita juga dorong pemerintah daerah supaya melakukan sosialisasi terkait dengan Vestronik, terkait dengan pengelolaan limbah tadi itu, karena dengan adanya Permen LHK yang terbaru waktu itu memang semua penghasil limbah gitu ya, dalam hal ini puskesmas yang menghasilkan limbah itu sudah harus menggunakan Vestronik itu. Jadi memang Vestronik itu manifest elektronik. Jadi aplikasi atau apa? Aplikasi, dia semacam online aplikasi untuk memonitoring proses limbah itu udah sejauh mana gitu ya. Misalnya kayak aplikasi Shopee, mungkin Gojek gitu ya. Misalnya dikirim sampai sudah sampai mana gitu ya. Dimulai dari penghasil terlebih dahulu, karena penghasil menghasilkan limbah. Per hari ini buang sekian sampah vaksin, limbah vaksin. Pengangkut juga harus punya. Mereka itu transporter gitu ya. Diambil kapan? Sampai dengan penghancurnya sudah dihancurkan apa belum gitu kan. Kemudian si penghancur juga harus menginput laporannya gitu ya, berapa yang sudah dihancurkan, dilaporkan ke pihak penghasil lagi gitu. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya terkait dengan manifest. Kalau kita nggak usah bicara pelaksanaan dulu nih, kalau kita bicara tentang proses limbah vaksinnya doang nih, potensi malatnya udah berbahaya ya Bang Hendy ya, kalau misalnya belum dilaksanakan. Karena tadi walaupun terlihat kecil tapi limbah ini sangat berdampak bagi kesehatan manusia maupun pencemaran lingkungan sekitar seperti itu. Adakah kabupaten yang sudah melaksanakan nama aplikasinya Pak? Vestronik. Ada nggak di antara 3 kabupaten atau sama Lampung Tengah sama Bandar Lampung tadi? Tengah sama Bandar Lampung nggak dianalisis. Karena memang permen LHK yang terbaru itu memang tahun 2020 gitu ya, memang belum semua vaskes-vaskes itu tahu gitu apa itu Vestronik gitu. Yang kita temukan kemarin baru di Kota Metro itu mereka sudah tahu itu apa Vestronik, kemudian mereka juga sudah mengunduh gitu istilahnya aplikasinya, bahkan sudah mendaftarkan gitu ya, sudah punya ID, password. Cuman memang belum bisa diaplikasikan gitu.
masalahnya di situ. Kenapa sosialisasinya kurang? Mereka nggak ngerti cara ya kita memang nggak sejauh itu gitu ya mendalami kenapa ini belum dijalankan gitu. Karena ini memang Vestroni kan yang tadi saya sampaikan ini kaitannya dengan instansi-instansi lain juga seperti pengangkut gitu ya, penghancur gitu ya. Jadi yang memang tadi ya. Ada koneksinya di situ gitu ya. Jadi memang yang kita temukan yang sudah punya Vestroni itu di Metro itu. Kalau Prinsewu sama Lampung Selatan? Itu belum ada. Makanya kemarin itu kita salah satu sarannya itu adalah mensosialisasikan apa itu Vestroni gitu ya. Kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya. Jadi memang saran kita memang dicoba dulu dari awal dulu nih prosesnya. Kita sosialisasikan dulu nih Vestroni kenapa di Vestroni nggak ada, bahkan belum tahu, bahkan ada yang mungkin belum mengunduh atau ada yang sudah mengunduh, kenapa belum terlaksana. Ini jadi PR-nya pemerintah daerah. Ingat, 3 kabupaten ini hanya contoh, bisa terjadi berpotensi di kabupaten-kabupaten lainnya. Padahal tadi balik lagi, mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa karena limbah vaksin itu bisa berbahaya bagi kesehatan manusia maupun lingkungan. Kalau Bapak Ibu peduli dengan masyarakatnya, Kiai dan Atu juga sebagai pengawas eksternal bantu dorong pemerintah daerah untuk memastikan limbah vaksinnya sesuai dengan prosedur. Terus kemudian mereka melaporkan pada aplikasi Vestroni tadi ya. Oke, selanjutnya ke Pak Hendy nih. Pak, dari saran kajian tadi yang disampaikan Abang, Pak, terusnya aku dari saran yang disampaikan oleh Bang Burhan, nanti yang training bukan hasil kajian di Kiai atau nih Bapak dan apa nanti. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi, menurut Bang Hendy, tadi kan namanya saran nih. Kenapa sih Bang saran ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah? Apa sih dampak kajian ini baiknya untuk pemerintah daerah selaku yang memiliki kepentingan, bahkan mereka yang memiliki tanggung jawab kepada masyarakatnya? Ya, jadi memang ini masih dalam satu rangkaian ya. Satu rangkaian, kalau tadi di awal saya menjelaskan ada pencegahan itu ada deteksinya, ada analisisnya. Jadi analisis itu nanti keluar saran-saran yang tadi sudah dijabarkan Bang Burhan gitu ya, ada beberapa saran. Nah yang ketiga sebenarnya ada disebutnya PPS, perlakuan pelaksanaan saran. Jadi saran-saran tersebut tidak hanya berhenti pada selembar kertas dan dikirimkan ke stakeholder, dalam hal ini dinas kesehatan atau puskesmas di masing-masing sampel tadi, tapi memang harus dijalankan gitu ya, dilaksanakan. Jadi ombudsman ini dalam hal khususnya di pencegahan ini melakukan pendampingan. Jadi kalau yang belum tahu apa nih sarannya ini, saya bacanya bingung misalnya, atau kurang operasional nih, saya mau mulai dari mana? Nah, unit pencegahan ini memberikan layanan juga sebenarnya mendampingi gitu ya. Jadi saran tadi itu tidak hanya bisa dibaca di atas kertas, tapi kita bisa berinteraksi dengan saran itu gitu ya. Jadi ada jangka waktunya juga. Jadi memang yang kita harapkan adalah saran itu dilaksanakan tadi yang sudah dalam waktu 30 hari ya? Dalam waktu 30 hari memang tadi ya kita mencoba saran itu seoperasional mungkin gitu ya, sehingga si penerima saran ini bisa melakukan ya dengan jelas gitu. Oke. Lupa saya tadi. Sebelum kita ke dampaknya nih ya, Bang ya. Kemudian saran ombudsman itu apakah terlaksana semua atau hanya terlaksana sebagian atau bahkan tidak terlaksana? Bisa nggak diidentifikasikan apa yang terlaksana semua dari saran-saran tadi? Kalau tadi Bang Burhan bilang dari segi vaksinasinya gitu ya, masih pelaksanaannya, prokesnya masih belum teratur gitu ya, kemudian pendataannya, kemudian juga jadwalnya, kemudian terkait limbahnya. Jadi ada kabar baiknya nih sebenarnya, hasil dari temuan-temuan tadi itu kan kita kasih saran. Ternyata selama rentang waktu 30 hari itu gitu ya. Jadi semua kabupaten itu, jadi Pringsewu, Metro, Lampung Selatan itu sudah menyempurnakan SOP-nya, SOP vaksinasi gitu ya khususnya. Jadi SOP vaksinasi sudah disempurnakan sehingga lebih gampang melihat pelaksanaan prokesnya di lapangan. Tinggal menyesuaikan dengan SOP-nya. Ya, dan sudah terdiseminasi ke masing-masing puskesmas ya. Jadi itu kabar baiknya. Jadi memang saran kita itu ditindaklanjuti gitu ya, secara operasional di lapangan gitu. Kemudian juga ada juga sebenarnya dilaksanakan tapi ada sebagiannya tidak gitu. Nah, contohnya seperti kalau tadi itu SOP vaksinasinya, nah sekarang adalah bagaimana
mendatanya. Jadi tidak semua sampel yang tadi melakukan pendataan tuh berjalan gitu ya. Mungkin sekarang masih proses karena tadi kita punya rentang waktu 30 hari gitu ya. Okay. Mungkin ada yang langsung sanggup, ya, ada yang langsung sanggup bisa running gitu ya. butuh waktu lebih. Jadi ada yang butuh waktu lebih dari 30 hari. Itu yang sebagian ya. Jadi yang sebagian, kemudian juga kan kita ada satu isunya lagi adalah limbah, pengelola limbah. Nah, yang pengelola limbah ini juga ada yang sebagian terkait perizinan dokumen pengelola limbahnya di itu belum ada yang Puskesmas. terlaksana. Itu sebagian, baru sebagian gitu ya. Jadi memang butuh waktu proses disposisi mungkin lah ya, proses komunikasi antara kesehatan dengan lingkungan hidup tadi. Birokrasi, oke. Birokrasi gitu ya. Jadi ya semakin cepat pelaksanaan ini juga mungkin birokrasi juga harus mungkin mendukung gitulah ya. Ya, Ombudsman mengapresiasi lah. Ya. Artinya ada upaya. Ada upaya. Setidaknya lagi diproses lah ya. Nah sekarang dari yang terakhir ada tadi terlaksana, ada terlaksana sebagian, ada yang 3 namanya belum terlaksana. Jadi kita sebutnya belum. Jadi bukan tidak ya. Mungkin Jadi sedang belum. lagi proses lagi Masih ya. proses gitu ya. Jadi kita punya sekitar 30 hari itu memang kita merekam nih mana yang belum terlaksana juga gitu. Nah yang belum terlaksana ini terkait pemanfaatan tadi yang disebut Vestronic tadi, manifest elektronik pengelolaan limbah. Jadi limbah ini juga kayak orang gitu ya, bisa jalan-jalan gitu. Nah jalan-jalannya ini harus direkam gitu. Jadi direkam bagaimana dia jalan ke transporter, kemudian jalannya juga dari terakhir di titik terakhirnya dimusnahkan, dari yang pertama dihasilkan itu terekam, termonitoring dengan baik gitu. Jadi sekarang tidak hanya orang ini jalan-jalan, jadi limbah juga sebenarnya bisa jalan-jalan. Bahaya nih, terutama terkait dengan Ya. kalau saya ngebayangin seperti, tapi ini dugaan ya, Kiai atau Ombudsman Lampung. Kalau kita nggak bisa ngecek atau kita tidak melaksanakan monitoring melalui aplikasi Vestronic tadi, kemudian pengawasannya juga kurang, bisa jadi limbah vaksin ini dimanfaatkan. Maksudnya ya botolnya bisa dimanfaatkan atau diperjualbelikan, kan itu sangat bahaya. Makanya itu sangat penting sekali menjadi PR mungkin ya, terutama bagi kepala daerah yang ada di Provinsi Lampung ini untuk menyelamatkan, bahasa saya menyelamatkan karena sangat penting sekali menyelamatkan masyarakatnya. Karena tadi memang unit pencegahan ini lebih kepada saran ya, pencegahan potensi maladministrasi. Jadi sebelum terjadi udah diingetin nih seperti itu ya, Bang Hedi dan Bang Burhan ya. Oke, saya mungkin pengen tahu kesimpulannya nih dari obrolan kita, kesimpulannya dan harapannya. Boleh mungkin nanti Bang Burhan sedikit kesimpulannya seperti apa, harapannya seperti apa, dan nanti juga Bang Hedi sedikit. Mungkin dari Bang Burhan dulu. Ya, kalau dari saya memang kaitannya dengan proses kajian gitu ya, kajian terkait pelaksanaan vaksinasi maupun pengelolaan limbah di Provinsi Lampung yang tadi kita ambil sampelnya di 3 daerah. Tadi memang kesimpulannya kalau dari saya karena ini adalah proses yang memang melelahkan gitu ya. Kita juga tahu rasanya gitu ya, kita merasakan lah gitu ya, teman-teman Vaskes itu bagaimana berjuang gitu ya, berjuang untuk artinya mencapai vaksinasi gitu ya. Nah itu memang proses ini yang masih cukup panjang gitu ya. Bahkan sampai saat ini pun pelaksanaan vaksinasi terus berjalan gitu ya. Dengan adanya booster ketiga, kita nggak tahu ada booster keempat, 5 dan seterusnya gitu. Kita karena memang yang namanya kesehatan ini, terutama virus ini, ya kita sangat sulit mendeteksi gitu ya. Artinya dengan kondisi yang seperti itu kita harus terus istilahnya berupaya untuk terus menyempurnakan perencanaan yang tadi disampaikan Bang Hendi juga, untuk supaya masyarakat sebagai penerima layanan juga artinya menerima layanan dengan baik gitu, dengan puas lah gitu. Kita selaku penyelenggara juga memberikan pelayanan dengan baik juga. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari Bang Hendi nih, mungkin ada kata pamungkas penutupnya seperti apa? Jadi memang kajian ini gitu ya, pertama Ombudsman ini juga ternyata berpengaruh gitu ya terhadap perbaikan terutama dalam layanan publik gitu ya. Terutama tadi ada saran-saran kita gitu dilaksanakan oleh seluruh stakeholder. Ada yang dilaksanakan sebagian, ada yang belum gitu. Jadi memang masih butuh proses, sehingga memang keberadaan Ombudsman terutama unit pencegahan ini memang benar-benar ya bermanfaat gitu ya bagi masyarakat, khususnya masyarakat Lampung gitu, untuk pengelolaan layanan publik. Dan kita memang Ombudsman
juga bersedia mendampingi, jadi tidak hanya ngasih saran tapi tidak ada kejelasan gitu ya, kita juga bisa berkomunikasi setelah saran itu terbit. Jadi memang itu sebagai langkah maju kita sebagai sebuah lembaga negara, tidak hanya fokus pada kesalahannya tapi kita fokus juga pada perbaikannya gitu. Kemudian juga terima kasih juga kepada berbagai stakeholder yang menjadi sampel tadi, walaupun yang belum jadi sampel juga kita juga bisa saling berkooperatif gitu ya. Jadi terbukti ada yang dilaksanakan tadi, kita juga berterima kasih kepada masing-masing stakeholder. Oke, mungkin Bang Hendy sedikit, kalau misalnya masyarakat nih punya ide-ide terkait kajian, ini berpotensi nih bagi masyarakat mungkin yang sudah teredukasi dari podcast ini, bisa nggak sih memberikan saran, Ombudsman Lampung tolong dong kaji misalnya soal pendidikan nih, atau soal barang publik jalan nih, bisa nggak sih mereka menyampaikan saran itu ke Ombudsman Lampung untuk melakukan kajian? Ya, nah itu boleh banget sebenarnya, boleh banget. Jadi kita juga sebagai deteksi ini kita tidak punya apa, maksudnya kita ini terbatas ya, mendeteksi sesuatu misalnya melalui panca indera misalnya. Ombudsman ini berapa orang sih gitu ya, punya mata dan punya telinganya juga terbatas. Jadi kekuatan ombudsman ini sebenarnya menjadi kekuatan oleh pengguna layanan juga gitu. Jadi kalau pengguna layanan ini juga membantu kita dalam memberikan informasi, tentunya juga didukung dengan data-data yang akurat, itu bisa banget untuk membantu kita, deteksi kita menjadi lebih kaya lagi gitu ya, informasinya dan lebih akurat sehingga bisa lebih bermanfaat untuk nah itu Kiai dan Atu kalau punya ada ide kajian apa sih yang bisa minta tolong ke kita untuk dikaji, berpotensi maladministrasi, nanti kita taruh di caption video ini, mungkin nanti ada alamat email kita atau komentar di media sosial kita, nggak apa-apa, itu kita terbuka banget ya Bang Hendy ya. Oke, sebelum acara ditutup mungkin kita juga mengucapkan apresiasi nih kepada sampel-sampel kajian yang sudah diambil tadi ketiga kabupaten tadi, baik itu Pringsewu, Lampung Selatan maupun Kota Metro. Ingat, mungkin ini nanti ditonton juga sama Bapak Ibu pejabat daerah. Kita tidak lagi mencari siapa yang salah, benar ya Bang ya? Kenapa tidak terlaksana? Apa yang kurang? Tapi kita sudah berbicara solusi. Karena apa? Ini untuk masyarakat kita, bukan lagi untuk berbicara kamu salah, kamu harus dihukum, kamu nggak ngerti, kamu harus dibina, bukan. Tapi kita berbicara tentang solusi. Bagaimana ini ombudsman istilahnya hanya memberikan saran atau peringatan ya. Istilahnya kalau mau dilaksanain ini sangat bagus, kalau nggak dilaksanain yang menjadi dampak kan masyarakat, itu yang harus kita pikirkan. Dan memang biasanya Bapak Ibu, ombudsman ini di ranah persuasif, pendekatan potensi pencegahan administrasi. Karena salah satu pintu masuk korupsi dan nepotisme itu adalah maladministrasi. Jangan sampai nanti penegak-penegak hukum lainnya mendekat ketika memang saran ini tidak dilaksanakan. Karena memang di Lampung sendiri seperti yang kita tahu, sudah banyak contoh kepala daerah yang masuk ke tetangga sebelah nih, karena memang terpleset seperti itu, salah satunya karena memang di daerahnya ada beberapa dugaan administrasi seperti itu ya. Mungkin itu dari kami, sampai jumpa di podcast berikutnya. Mohon maaf dari kita apabila ada salah kata. Nanti kita ketemu lagi di kajian berikutnya di tahun 2022 ya mungkin ya. Oke, Ombudsman Lampung anti maladministrasi. Bye.